Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going, everybody? Is it good? I hope you are really good today. Don't forget to always support our government program to always keep social distancing, keep healthy, and don't forget to always pray for our better conditions. Okay, before we start our class today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Thank you. Well, who's absent today? I hope no one absent today, and I hope we are always in healthy situations. Well, in the previous meeting, we have studied about explanation text, right? Do you remember it? Okay, as a review, explanation text is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, or cultural phenomena. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang explanation text. Nah, as a review, explanation text adalah teks yang menjelaskan, teks yang menceritakan tentang proses terjadinya sesuatu, baik itu fenomena alam, sosial, fakta-fakta, dan yang lainnya. Contohnya, proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, dan lain sebagainya. So, now we are going to learn about passive voice. But before we are going to talk about passive voice, have you ever heard what is passive voice? Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari explanation text. Seperti yang kita pelajari minggu kemarin, salah satu language features dari explanation text adalah menggunakan passive voice. Nah, apa sih passive voice itu? Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the actions of verb. Nah, jadi passive voice adalah tipe kalimat atau klausa yang mana subjek menerima aksi. Do you get point? Oke, sebelumnya kita bahas kalimat. Kalimat di dalam bahasa Inggris ada dua, ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Tapi passive voice hanya bisa digunakan dalam kalimat verbal. Nah, jadi gampangnya passive voice itu ialah kalimat yang bisa bermakna di. Do you get point? Okay. For the example, kalimat verbal I wash my shoes. Ini kalimat aktifnya. Nah, ketika kita menjadikan passive voice, maka akan berubah menjadi my shoes is washed by me. Nah, jadi yang awalnya mencuci, ketika di passive voice kan menjadi dicuci. You get point? Okay. Then kalimat nominal. Nah, kalimat nominal tidak bisa di passive voice kan. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kalimat nominal, ketika kita mempassive voice kan kalimat nominal, maka yang terjadi adalah incorrect meaning atau missing meaning. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin kalimat nominal bermakna di. Contohnya, I am lazy student. Saya murid yang malas. Nah, nggak mungkin diartikan di malas, nggak mungkin. Okay. Do you get point so far? Okay. Then passive voice is used to show interest in the person of object that experiences an actions rather than the person or object that perform the actions. In other words, the most important thing or person become the subject of the sentence. Nah, jadi passive voice di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek
di sini dikenai tindakan, bukan melakukan tindakan. The most important thing, nah jadi dalam passive voice di sini difokuskan kepada subjeknya menerima aksi, bukan yang menyebabkan hal itu terjadi. Okay, do you get point? Okay. The pattern of passive voice. Nah, rumus dari passive voice di sini ialah subject plus to be plus past participle. Nah, jadi yang bisa menggunakan passive voice di sini adalah 10 tenses. Jadi nggak semua tenses bisa menggunakan passive voice, tetapi hanya 10 tenses. Okay, next. Example of passive voice. Nah, contoh yang pertama, the passive voice is used frequently. It means that we are interested in the passive voice, not in who use it. Nah, jadi dalam contoh pertama, fokus yang kita fokuskan dalam kalimat ini ialah passive voice, not who use it, bukan orang yang menggunakan passive voice. Do you get point? Okay. Then the house was built in 1654. It means that we are interested in the house, not who built it. Nah, jadi dalam contoh yang kedua ini kita difokuskan kepada rumah, bukan orang yang membangun rumah tersebut. Okay, do you get point? Okay, next, the road is being repaired. It means that we are interested in the road, not in the people who are doing the repairs. Jadi maksudnya dalam kalimat ini yang kita fokuskan adalah jalan yang diperbaiki, bukan orang yang melakukan perbaikan. Nah, jadi subjek di sini dikenai pekerjaan, bukan melakukan pekerjaan. Get point? Okay. Then sometimes we use passive voice because we do not know or do not want to express who perform the actions. Nah, terkadang kita menggunakan passive voice karena kita benar-benar tidak mengetahui atau tidak ingin memberitahu siapa yang melakukan aksi tersebut. You get point? Nah, contohnya, I noticed that a window had been left open. Nah, jadi di sini kita nggak tahu siapa yang membuka jendela tersebut, atau kita tidak ingin mengatakan siapa yang melakukan hal tersebut. Get point? Then every year thousands of people are killed on our road. Nah, jadi di sini kita tidak mengetahui dan tidak ingin mengatakan siapa yang menjadi penyebab terbunuhnya 1000 orang per tahun. You get point? Okay. Then passive voice is often used in formal text. Switching to the active voice will make your reading clearer and easier to read. Nah, biasanya passive voice sering digunakan dalam formal text. Okay. Tetapi menggunakan active voice lebih akan membuat tulisan kita menjadi lebih jelas dan mudah untuk dibaca. For example, a great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. Nah, kalimat aktifnya, a few well-chosen words convey a great deal of meaning. Nah, jadi sangat jelas di sini bahwa passive voice digunakan dalam formal text. Nah, contoh selanjutnya, our planet is wrapped in a mass of gases. Nah, kalimat aktifnya, a mass of gas wrap around our planet. Nah, jadi kalimat pasifnya, planet kita terbungkus oleh massa gas. Nah, ketika diaktifkan menjadi massa gas membungkus planet kita. Nah, jadi yang paling mudah dimengerti, paling jelas dan mudah untuk dibaca ialah menggunakan active voice. Do you get point?
Okay, then if we want to say who or what performed the actions while using the passive voice, we use the preposition by when we know who performed the actions and are interested in him. It is always better to switch to the active voice instead. Nah, jadi ketika kita mengetahui atau ketika kita ingin mengatakan siapa yang menjadi penyebab eh, terjadinya pekerjaan, itu kita harus menggunakan preposition by. Nah, you get point? Oke, langsung ke contohnya. Contoh kalimat pasifnya, a hard day's night was written by the Beatles. Nah, jadi kalimat aktifnya, the Beatles wrote a hard day's night. It means that a hard day's night ini telah ditulis. Nah, jadi sebenarnya a hard day's night was written ini sudah termasuk passive voice. Namun karena kita sudah mengetahui siapa penulis a hard day's night ini, maka kita menggunakan preposition by. Do you get point? Oke, contoh selanjutnya, the movie E.T. was directed by Spielberg. Nah, jadi sudah diketahui atau kita ingin mengatakan bahwa film E.T. itu disutradarai oleh Spielberg. Do you get point so far? Okay. Well, next. Okay. As a review, passive voice adalah tipe kalimat atau klausa yang mana subjeknya dikenai pekerjaan, bukan melakukan pekerjaan. Nah, kalimat yang bisa dijadikan passive voice hanya kalimat verbal. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan kalimat nominal sebagai passive voice, maka yang terjadi incorrect meaning atau missing meaning. Bigger point? Oke. Nah, jadi kita menggunakan passive voice karena kita tidak mengetahui atau kita tidak ingin mengatakan pelaku dari pekerjaan itu. Kita tidak ingin mengatakan siapa yang menyebabkan hal itu terjadi. Seperti itu. Kemudian rumus dari passive voice adalah subject plus to be plus participle. Nah, tetapi yang bisa menggunakan passive voice hanya 10 tenses. Jadi nggak semua tenses bisa menggunakan passive voice, tetapi hanya 10 tenses. Oke, ketika kita ingin mengatakan atau ketika kita mengetahui siapa penyebab terjadinya sesuatu atau siapa yang mengerjakan sesuatu itu, maka yang harus kita tulis ialah dengan menggunakan preposition by. Do you get point? Okay. Maybe that's all our material today. I hope you understand well. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.